Halo teman-teman semua dimanapun, salam jumpa, bertemu kembali bersama saya di channel BJR Kreatif Puyuh ini, yaitu salah satu channel yang membahas tentang seputar dunia peternakan dan khususnya adalah ternak burung puyuh. Oke teman-teman, kita langsung saja membahas topik kita, yaitu jenis-jenis penyakit yang bisa terjadi pada ternak burung puyuh dan bagaimana cara mengatasinya. Oke teman-teman, kita langsung saja membahas topik ini. Nah, tentu teman-teman, sebelum kita beternak ya, teman-teman mungkin yang baru atau sedang memulai tentu perlu memikirkan dan mengetahui ya jenis-jenis penyakit apa yang bisa terjadi pada ternak burung puyuh kita, teman-teman ya. Memang doa dan harapan kita semuanya dalam keadaan baik, semuanya sehat dan semuanya berhasil ya. Tetapi jikalau ternak burung puyuh kita tiba-tiba mengalami penyakit ya, maka kita sudah tidak terlalu panik karena kita sudah tahu jenis penyakit yang bisa terjadi dan kita tahu cara mengatasinya, teman-teman. Jadi inilah pentingnya kita mengetahui jenis-jenis penyakit yang bisa terjadi pada ternak burung puyuh. Nah, kira-kira penyakit apa teman-teman yang bisa terjadi pada ternak burung puyuh kita? Nah, yang pertama itu adalah penyakit stres ya. Jadi penyakit stres ini teman-teman nggak perlu khawatir seperti apa, karena memang ini tidak menular ya, tetapi juga bisa merugikan teman-teman ya. Nah, ruginya apa teman-teman? Kalau sering stres, maka tentu pengaruhnya kepada produksi telur ya akan berkurang ya. Jadi penyakit stres pada burung puyuh itu disebabkan karena memang suasana kondisi lingkungan kandang yang tidak nyaman ya. Jadi banyak suara-suara bising ya, suara-suara mengejutkan, kemudian orang asing yang keluar masuk kandang kita, dan satu lagi yaitu suara yang memang kita tidak bisa menghindarinya, yaitu karena cuaca ekstrim ya, adanya guntur atau petir teman-teman ya. Itu bisa saja terjadi dan menyebabkan burung puyuh kita stres teman-teman ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi teman-teman, itu stres ya. Stres juga bisa disebabkan karena lingkungan ya, kandang yang terlalu padat ya. Jadi kita usahakan dan kita hindari dalam satu kandang baterai ya, itu populasinya tentu kita sudah tahu ya. Saya biasa 1 meter panjang, yaitu lebar 0,5 meter, itu saya isi hanya 30 ekor teman-teman. Jangan melebihi yang seharusnya ya. Kalau melebihi atau terlalu padat, itu bisa stres ya teman-teman ya. Nah, itu bisa kita cegah lah, kita bisa atur ya, kita hindari teman-teman ya. Jadi jangan menaruh burung puyuh di satu tempat yang terlalu ramai, terlalu padat, itu bisa menyebabkan stres. Nah, yang kedua yaitu penyakit double ya, dobolen ya, dalam bahasa Jawanya double ya. Double itu penyakit yang memang biasanya disebabkan karena kebanyakan ya dalam memberikan pakan yang mengandung protein kasar ya. Jadi teman-teman, akibatnya burung puyuh kita ini bertelur belum waktunya sudah bertelur ya, sehingga menyebabkan keluarnya saluran pencernaan dari kloaka ya. Ini bisa menyebabkan kematian dan rata-rata menimbulkan kematian teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita mencegahnya? Ya, kita usahakanlah jangan memberi pakan yang mengandung protein yang berlebihan supaya tidak menyebabkan penyakit dobolen ya teman-teman ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, penyakit yang bisa atau biasa umumnya terjadi yaitu berak kapur ya. Nah, berak kapur ini teman-teman perhatikan, kalau ada kotoran yang berwarna putih itu terjadi karena adanya bakteri ya, serangan bakteri yang ditandai dengan kotorannya encer yang berwarna putih teman-teman ya. Burung puyuh kita nafsu makannya kurang ya, kemudian sayapnya menggantung dan bulunya juga terlihat kusut teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita mencegahnya? Kita bisa cegah sedini mungkin, yaitu dengan cara menjaga kebersihan kandang kita teman-teman ya. Peralatan-peralatan kandang yang kita gunakan selalu terjaga kebersihannya. Nah, itu yang tak kalah penting teman-teman. Jadi kita bisa hindari dan kita bisa usahakan ya. Jadi tempat minumnya, tempat pakannya, semuanya peralatan yang kita gunakan selalu bersih. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat teman-teman, yaitu penyakit snot. Nah, penyakit snot ini lagi itu diakibatkan karena memang ada serangan bakteri ya, bakteri virus. Itu biasanya terjadi karena kandang kita itu kotor ya. Jadi teman-teman, penyakit snot ini biasanya terjadi pada burung puyuh kita, yaitu burung puyuh kita mengalami pembengkakan di kepala ya. Jadi terkadang matanya teman-teman ya, itu bisa bengkak dan
berair ya teman-teman. Nah ini juga menyebabkan kematian. Nah bagaimana cara kita mengatasinya teman-teman? Ya mungkin kalau teman-teman tega ya bisa dibedah teman-teman ya, kita pakai silet yang tajam, kita bedah, kita keluarkan cairannya teman-teman ya. Tetapi kalau saya ya saya karantina saja teman-teman ya, saya karantina ya, saya relakan lah ya, saya relakan. Kalau hanya 1-2 ekor tidak apa-apa, saya relakan saja teman-teman ya, jangan sampai kita merugikan yang lain ya, jangan sampai tertular ke yang lain. Jadi sebaiknya dikarantina saja teman-teman ya, kita pisahkan dan jangan dicampur dengan puyuh yang sehat teman-teman ya. Itu cara mengatasinya. Kemudian untuk penanggulangan kandangnya ya, cara mengatasinya kandangnya ya sebisa mungkin lah kita bersihkan secara berkala teman-teman. Kita bersihkan, kita jaga kesehatannya supaya tidak ada bakteri ya yang menyerang ya burung puyuh kita, sehingga kotorannya fesisnya itu tidak mengandung bakteri atau virus teman-teman ya. Oke, itu yang keempat ya. Yang kelima ini bisa juga terjadi, yaitu radang usus ya. Nah radang usus ini disebabkan karena serangan bakteri ya yang membentuk spora teman-teman ya, biasanya menyerang usus sehingga mengakibatkan peradangan. Nah gejalanya teman-teman, burung puyuh terlihat lesu ya, nafsu makannya juga kurang, kemudian bulunya tampak kusam ya teman-teman, kotorannya itu biasanya itu encer teman. Nah bagaimana cara kita mengatasinya? Nah cara mengatasinya teman-teman ya, kita perhatikan ya cara pemeliharaan kita ya, seperti ya sirkulasi udara pada kandang kita bagaimana, kemudian populasi dalam kandang kita bagaimana, terlalu padat atau bagaimana teman-teman ya, kita perhatikan. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan kandang dengan baik teman-teman ya. Dan kemudian pakannya, kalau memberi pakan usahakan teman-teman, kalau kira-kira pakan itu sudah tidak bagus ya, mungkin berubah warna atau mungkin berbau atau lembab atau berjamur, nah jangan sekali-kali diberikan pada burung puyuh kita, karena itu bisa menyebabkan penyakit ya, yaitu radang usus teman-teman ya, dan itu juga bisa membahayakan ya. Oleh karena itu teman-teman perhatikan, jadi kalau memberi pakan jangan terlalu banyak dan juga jangan sampai kurang ya. Kenapa? Kalau terlalu banyak nanti yang di bawah itu terjadi lembab, berjamur, dan ketika dimakan akan menyebabkan serangan, yaitu radang usus teman-teman ya. Nah saya kira itu saja teman-teman untuk video kali ini, yaitu ciri-ciri penyakit yang biasa dan umumnya terjadi pada ternak burung puyuh kita. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Doa dan harapan kita, ternak kita semuanya dalam keadaan baik, semuanya sehat dan tetap sukses dan berhasil. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.